Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita SN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, kali ini Bapak Ibu kami akan memberikan informasi terkait mekanisme. Jadi, buat Bapak Ibu yang pengen menjadi calon P3K atau mendaftar P3K tahun 2022 ini, Bapak Ibu wajib sekali mengetahui apa sih mekanisme dalam seleksi P3K ini, baik tentang regulasinya, kemudian tahapannya, jadwalnya, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi sebelum menonton videonya, seperti biasa, monggo buat Bapak Ibu dapat melakukan like, kemudian komen jika ada yang ditanyakan, nanti kita bisa discuss bareng di kolom komentar. Dan juga yang belum melakukan subscribe channel ini dapat melakukan subscribe Berita SN agar tidak ketinggalan informasi dan juga berita yang akan kami sajikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video berikut ini. Baik Bapak Ibu, kali ini kami akan menjelaskan terkait persiapan seleksi kompetensi PPPK tahun 2022. Nah, dasar hukum pengadaan P3K ini ada 11, yaitu yang pertama yaitu PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pastinya PP nomor 49 tahun 2018 ini digunakan. Kemudian yang nomor 2 yaitu keputusan Menpan RB nomor 82 tahun 2022 tentang panitia seleksi nasional pengadaan aparatur sipil negara tahun 2022. Kemudian yang ketiga yaitu Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Yang keempat yaitu SE nomor sekian tentang kualifikasi pendidikan dalam rangka pengadaan calon aparatur sipil negara jabatan fungsional kesehatan tahun 2022. Nomor 5 Permenpan nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nomor 6 Kemendikbudristek nomor 349-P-2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nomor 7 dasar hukum nomor 7 yaitu SE Dirjen GTK Kemendikbudristek nomor sekian tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nomor 8 yaitu Kemenpan RB nomor 969 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dosen tahun anggaran 2022. Nomor 9 yaitu keputusan Menpan RB nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Kemudian dasar hukum nomor 10 yaitu peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Kemudian dasar hukum yang terakhir yaitu SE Kepala BKN nomor 8 tahun 2022 tentang prosedur tambahan pada penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Nah, itu ada 11 dasar hukum dalam seleksi P3K tahun 2022 ini. Kemudian alokasi formasi CASN tahun 2022. Nah, jumlah formasi P3K berdasarkan jenis instansi yaitu jumlah totalnya ada 532.892 calon P3K. Itu total formasi P3K. Terdiri dari 56 instansi pusat dan juga 480 instansi daerah, di mana di 506 instansi pusat dialokasikan formasi PPK pusat itu ada sejumlah 94.057 calon P3K. Kemudian dari 480 instansi daerah pemerintah mengalokasikan ada 3 jenis P3K yaitu ada guru, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis, di mana masing-masing jumlahnya. Yang pertama yaitu P3K guru itu ada 319.618 calon P3K guru. Kemudian untuk tenaga kesehatan ada 91.591 calon PPK.
P3K. Kemudian untuk tenaga teknis itu ada 27.626 calon tenaga teknis, P3K tenaga teknis. Nah, dari jumlah ini kenapa sih yang paling banyak guru dan juga tenaga kesehatan? Kenapa untuk tenaga teknis hanya 27.000? Nah, ini pasti muncul beberapa pertanyaan seperti itu buat Bapak Ibu calon mendaftar. Dalam sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun 2022 kemarin, itu Pak Alex selaku Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dari Kemenpan RB itu menjelaskan bahwa prioritas pembangunan SDM itu berkaitan erat dengan pengembangan kualitas guru, dosen, serta tenaga kesehatan atau nakes. Nah, oleh sebab itulah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan itu menjadi sangat penting sekali. Pengadaan P3K ini 2022 khususnya itu berfokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Nah, itu alasannya kenapa sih formasi P3K guru dan juga tenaga kesehatan lebih banyak daripada tenaga teknis. Kemudian untuk tahapan pengadaan P3K itu ada 6. Yang pertama itu perencanaan, kemudian ada pengumuman lowongan, kemudian ada pelamaran, ada seleksi yang terdiri dari seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi, dan yang 5 yaitu pengumuman hasil seleksi, dan 6 adalah pengangkatan menjadi P3K. Nah, itu 6 tahapan pengadaan P3K yang Bapak Ibu wajib ketahui untuk mendaftar di seleksi P3K 2022 ini. Nah, bisnis proses seleksi dari P3K itu gimana? Yang pertama, peserta P3K itu membuat akun dan registrasi pada SSCASN. Nah, itu pastinya nanti Bapak Ibu wajib membuat akun SSCASN untuk mendaftar P3K. Kemudian yang kedua, tahap kedua yaitu validasi data kependudukan dan juga filtering SIS-DMK Kemenkes untuk P3K khusus nakes. Kemudian yang ketiga yaitu seleksi administrasi oleh instansi masing-masing. Nah, jika Bapak Ibu daftarnya mungkin di Kemendikbud, yaitu Kemendikbud yang akan menyeleksi administrasinya. Yang keempat, yang selanjutnya, bisnis proses selanjutnya yaitu masa sanggah dan jawab sanggah. Yang selanjutnya, peserta yang lolos seleksi administrasi mengikuti ujian seleksi berbasis komputer yaitu CAT tadi. Kemudian seluruh nilai seleksi kompetensi dikirimkan ke SSCASN untuk pengolahan nilai berdasarkan passing grade dan afirmasi. Yang ketujuh, yang selanjutnya yaitu masa sanggah dan jawab sanggah, dan yang terakhir pengumuman hasil. Kemudian itu untuk secara umum, khusus untuk bisnis proses seleksi untuk PPK guru ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, peserta P3K membuat akun pada registrasi pada SSCASN, kemudian validasi data kependudukan dan juga filtering Dapodik, yaitu pada proses ini tuh ada tahapan konfirmasi oleh peserta nanti. Kemudian setelah itu seleksi administrasi oleh instansi, yaitu masa sanggah juga dan juga jawaban sanggah, di mana P1 itu turun status menjadi P2, P3 dan P4 sesuai dengan video saya sebelumnya. Yang yang kedua yaitu P4 naik status menjadi P2, yang ketiga P4 naik status menjadi P3. Sistem akan menentukan prioritas pelamar berapa ataupun umum. Nah, nanti udah otomatis dari sistem by sistem. Kemudian setelah itu penempatan P1, observasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ujian seleksi kompetensi atau NBK, di mana nilai kompetensi P3K guru, P1, P2, P3 dan umum di DP UNBK seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, seluruh nilai seleksi kompetensi dikirimkan ke SSCASN untuk pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun afirmasi yang ditetapkan. Masa sanggah dan jawab sanggah, dan yang terakhir adalah pengumuman hasil. Nah, dalam seleksi P3K 2022 ini ada pemerintah itu mengimplementasikan e-materai, di mana berdasarkan surat edaran PLT Kepala BKN nomor 9 tahun 2021 tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN, di mana terdapat beberapa aturan dalam penggunaan materai, antara lain yang pertama, wajib menggunakan materai tempel atau kertas materai yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya atau materai bekas pakai. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan
diperkenankan menggunakan materi yang bentuk dan cirinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya materi berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Dimana pengalaman saya kemarin waktu jadi tim seleksi itu banyak sekali ada yang kayak menggunakan para pendaftar itu tidak mau repot, tidak mau mengeluarkan uang, dia mengunduh materi online kemudian ditempelkan. Itu ketahuan jelas banget, dan dimohon buat Bapak Ibu jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu, karena menurut saya itu hal konyol kayak gitu. Nah, dan juga nih ada materi bekas pakai, mungkin udah ada bekas tanda tangannya kemudian ditandatangani. Itu jangan sampai, karena ini akan menggagalkan proses administrasi Bapak Ibu, menggagalkan berkas Bapak Ibu, seperti itu. Nah, SSCASN itu mengimplementasikan penggunaan materi elektronik atau e-materi yang terintegrasi SSCASN dengan Perum Peruri dalam pembubuhan materinya. Kemudian pembubuhan materi elektronik dilakukan pada SCASN ataupun website distributor atau website mitra distributor setelah dilakukan pemilihan. Kemudian setelah itu ada jumlah soal dan sistem penilaian, di mana keputusan Menteri Pan-RB nomor 1128 tahun 2021 dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 968 tahun 2022. Di mana beberapa soalnya yaitu ada beberapa substansi, di sini ada 5. Yang pertama, seleksi kompetensi teknis. Jumlah soalnya ada 90, maksimal nilainya 450, di mana bobot penilaiannya itu benar itu dapat poin 5, salah atau tidak menjawab itu 0. Kemudian setelah itu seleksi kompetensi manajerial, itu jumlah soalnya ada 25, maksimal nilainya itu 200, range nilainya itu 1 sampai dengan 4, tidak menjawab 0. Kemudian seleksi kompetensi sosial kultural, di mana jumlah soalnya ada 20, maksimal nilainya 200, range nilainya 1 sampai dengan 5, tidak menjawab itu 0, di mana 3 substansi soal tersebut itu ada kompetensi teknis, manajer dan kultural, itu waktu pengerjaannya itu 120 menit itu bagi umum dan juga 150 menit bagi teman-teman kita yang disabilitas. Kemudian untuk substansi selanjutnya ada wawancara, di mana jumlah soalnya ada 10 nih buat Bapak Ibu, maksimal nilainya 40, range nilainya 1 sampai dengan 4, tidak menjawab 0, waktu pengerjaannya ada 10 bagi teman-teman umum dan 15 bagi teman-teman disabilitas. Untuk total secara keseluruhan jumlah soalnya ada 145, di mana Bapak Ibu wajib mengumpulkan semaksimal mungkin, di mana nilai maksimalnya itu 690 dalam waktu pengerjaan 130 menit bagi teman-teman umum dan 165 menit bagi teman-teman disabilitas. Itu jumlah soal dan sistem penilaiannya untuk seleksi P3K tahun 2022 ini. Untuk estimasi jadwal pelaksanaan seleksi P3K tenaga kesehatan dan juga teknis sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Monggo buat Bapak Ibu dapat menyimak video saya sebelumnya terkait estimasi jadwal pelaksanaan seleksi P3K tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis. Kemudian rekomendasi Satgas. Nah, dalam seleksi P3K 2022 ini juga ada rekomendasi Satgas berdasarkan surat nomor sekian tanggal 18 April 2022, di mana yang pertama, pelaksanaan seleksi itu wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain A. Setiap panitia dan peserta yang akan mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sudah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap, yaitu dosis ketiga ya Bapak Ibu. Kemudian yang ke B, menggunakan pendataan peserta secara digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi Bapak Ibu juga wajib nih mendownload Peduli Lindungi, dan saya yakin buat Bapak Ibu juga pasti sudah punya data atau aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang ke C, menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian yang terakhir dalam pelaksanaan seleksi wajib menerapkan protokol kesehatan, yaitu tempat kegiatan hanya boleh diisi maksimal 50% dari kapasitas normal. Jika ibarat normalnya itu ada 100, jadi wajib maksimal cuma 50 peserta seleksi P3K. Kemudian yang poin kedua yaitu pelaksanaan seleksi agar dikoordinasikan dengan kepala daerah dan atau ketua satuan tugas Satgas
penanganan COVID-19 daerah di tempat di tempat penyelenggaraan acara. Ini pasti nanti tim Selnas atau tim sel dan sebagainya, tim sel instansi juga sudah pasti mengkoordinasikan dengan Satgas di daerah masing-masing. Kemudian yang poin ketiga, panitia kegiatan seleksi wajib membentuk satuan tugas protokol kesehatan untuk mengawasi dan mengendalikan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19 mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan sampai acara dibubarkan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 19 tahun 2021 tentang pembentukan dan optimalisasi satuan tugas protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan fasilitas publik dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, yang di kotak merah ini, peserta wajib melakukan scan QR Peduli Lindungi pada titik lokasi ujian, dan panitia seleksi instansi wajib mengecek status vaksinasi peserta. Peserta dapat mengikuti ujian apabila status vaksinasi lengkap sampai dosis kedua. Nah, buat Bapak Ibu, kalau ini kan dosis kedua nih, tapi secara umum kan untuk maksimal ini kan dosis ketiga. Nah, saran saya buat Bapak Ibu yang masih 2 untuk antisipasi nih, yaitu monggo mulai sekarang juga ikut vaksin untuk dosis ketiga. Nah, buat Bapak Ibu yang berhalangan tidak bisa melakukan vaksin, agar menyiapkan surat keterangan tidak bisa divaksin, seperti itu. Kemudian prosedur pelaksanaan CAT BKN dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Yang pertama, peserta itu datang dengan menggunakan masker. Nah, ini wajib. Kemudian yang kedua, pengantar menurunkan peserta di drop off area. Kemudian yang ketiga, pengecekan suhu badan dan scan QR code Peduli Lindungi. Jika suhu badan kurang dari 37,3 Celcius, peserta melanjutkan proses. Tapi peserta yang memiliki suhu badan lebih dari 37,3 Celcius dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit. Jika direkomendasikan oleh tim kesehatan dapat mengikuti tes, maka ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan. Nanti ada tempat khusus buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang suhu badannya lebih dari 37,3 Celcius. Kemudian yang keempat yaitu pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta. Kemudian yang kelima, pemberian PIN registrasi kepada peserta. Yang keenam, peserta menitipkan barang. Nah, di mana barang yang dapat dibawa itu hanya pensil kayu ya, KTP asli atau KK asli atau KK legalisir atau SK pengganti asli, dan kartu peserta seleksi. Kemudian yang prosedur ketujuh yaitu pemeriksaan badan melalui metal detektor. Nah, ini untuk mengetahui apakah ada hal yang mencurigakan kayak gitu. Kemudian yang ke-8 yaitu peserta menunggu di ruang steril. Yang ke-9 peserta mengerjakan ujian. Nih sangat penting nih, harus benar-benar waktu mengerjakan ujian. Kemudian yang ke-10 selesai ujian, di mana peserta dapat mengambil barang di penitipan dan keluar meninggalkan area seleksi. Nah, itu beberapa hal yang Bapak Ibu wajib ketahui sebelum Bapak Ibu mendaftar di seleksi kompetensi P3K tahun 2022. Saya berharap semoga Bapak Ibu mendapatkan hasil yang maksimal. Berdoa selalu, ikhtiar selalu, semoga hasilnya maksimal dan diberikan hasil yang terbaik. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, monggo dapat komen di kolom komentar, nanti kita bisa discuss bareng mengenai seleksi kompetensi P3K tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.